Di video sebelumnya, Mimin udah banyak bahas kronologi untuk episode ke-30 dari awal sampai akhir. Dan udah Min rangkum sedemikian rupa biar teman-teman enak nontonnya dan bisa dimengerti. Nah, di video kali ini kita akan bahas point of view tentang bagaimana Mutiara yang pada akhirnya tahu kalau Firman ini bukanlah ayah kandungnya dan telah berbohong. Yap, semua ini simpel aja. Bermula ketika Firman yang marah melihat Mutiara yang justru nggak mau menerima uang sepeser pun dari Rianti. Tujuan Mutiara di sini adalah memang bukan uang. Jadi ketika Rianti ngomel-ngomel, bilang sombong sama Mutiara, Mutiara nggak mau terima uang, sok-sokan baik, sok-sokan polos di depan Kenzo dan lain sebagainya macamnya. Ya bagi Mutiara, ya memang itulah Mutiara. Karena sedari dulu pun juga diajarkan oleh Widuri untuk tetap humble dan rendah diri teman-teman, rendah hati bahkan. Sehingga bagi Mutiara uang tuh bukan segala-galanya. Makanya Mutiara tuh menolak semua ini bukan karena sok kaya, bukan karena udah banyak uangnya dan lain sebagainya macamnya. Bukan, tapi karena memang Mutiara ikhlas bantuin Kenzo. Tapi Rianti gak ngerti dan si Firman pun juga gak ngerti. Alhasil ya udah semua jadi salah paham kepada Mutiara. Rianti makin benci pada Mutiara, sedangkan Firman mulai kesel nih sama Mutiara. Ketika Kenzo dan Rianti pun pada akhirnya pulang, terbongkarlah sifat asli dari Firman yang begitu kasar dan juga jahat. Ini benar-benar petaka loh teman-teman. Mungkin kita berpikir sebagai penonton, teman-teman pun juga pasti berpikir kalau ya ketika Sandra menyewa seseorang untuk menjadi ayah kandung Mutiara tuh kayaknya udah. Mungkin kejahatannya sampai di situ aja, nggak pernah berpikir Mutiara bakal diculik, bakal di apa. Iya nggak? Tapi sekarang gila teman-teman. Bener-bener jauh lebih dari itu, yang justru malah membahayakan nyawa dari Mutiara itu sendiri. Jahat banget ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, yuk kita lanjut aja. Nah, adegan berikutnya yang pada akhirnya membuat Mutiara yakin kalau Mutiara tuh benar-benar dalam fase hidup yang salah alias salah jalan dalam tanda kutip. Ketika melihat yang katanya ibu kandungnya justru malah terlihat masih hidup dan bertemu dengan Firman. Nah, Mutiara ini memegang dompet dari Firman itu teman-teman, yang tadinya mungkin mau dikembalikan sama Firman ya, atau mungkin karena Mutiara yang penasaran. Ketika Mutiara membuka dompet tersebut, ada foto ibu kandungnya. Yang katanya ibu kandung ya, ingat yang katanya ibu kandung, jangan salah paham. Karena ibu kandung Mutiara itu ya Rianti, ayah kandung Mutiara, ya Aditya yang asli teman-teman. Jadi jangan sampai salah ya, ini karena Mutiara belum tahu aja, jadi masih manggilnya ibu kandung. Nah, ibu palsu deh Mimin sebut biar teman-teman sama ngerti. Nah, ibu palsu ini tuh kok terlihat ada di dompet. Dan sialnya, di depan mata Mutiara kenapa masih hidup? Mutiara bingung kan teman-teman? Ini apa yang sebetulnya terjadi? Loh kok bisa masih hidup? Apa yang terjadi nih? Mutiara benar-benar bingung dan gak mengerti dengan situasi yang kini tengah Mutiara hadapi. Loh bukannya ibu udah meninggal ya? Kenapa di sini ibu masih hidup? Bingung kan teman-teman Mutiara? Hingga pada akhirnya kecurigaan inilah yang membuat Mutiara akhirnya bertanya langsung kepada Firman. Dan Firman pun ujung-ujungnya gak bisa menjawab. Makanya kenapa pada akhirnya Firman langsung memberangkatkan Mutiara di episode sore ini bukan cuman karena jadwal keberangkatannya sama juga. Tapi lebih kepada Firman tahu kalau Mutiara tuh udah mulai curiga. Ketebak banget lah teman-teman. Seperti yang udah menjelaskan juga 2 hari berturut-turut di episode sebelumnya tuh, di video sebelumnya di Dramanesia, Mimin sudah mengatakan juga kalau memang sifat asli dari Firman ini tuh bakal ketahuan sama Mutiara. Mulai dari hal kecil, tiba-tiba marah, gak terima uang banget, mata duitan dan sebagainya macamnya tuh kelihatan. Sehingga justru ini malah bikin Mutiara pun juga curiga. Jadi Firman tuh ya itu tadi, karena ayah bohongan bukan ayah kandung. Alhasil Mutiara pasti bakal dibikin jengkel sama Firman. Dan Firman pun juga pasti gak akan pernah bisa berbohong terus-terusan. Orang kalau udah jahat, ya udah bakal jahat terus teman-teman. Keluar sifat aslinya. Apalagi kan capek ya berpura-pura jadi orang lain tuh. Nah ini pun juga dirasakan oleh Firman. Ketika harus berpura-pura jadi ayah kandung Mutiara dan Mutiara justru malah gak menguntungkan. Harusnya dapat uang dari Rianti tapi tidak. Ini malah membuat murka dari manusia yang satu ini. Sehingga akhirnya keluar sifat aslinya dan bikin Mutiara sadar. Oke, sepertinya omongan dari Mas Kenzo ini benar.
Ternyata Firman bukanlah ayah kandungnya. Dan ternyata yang katanya ibu kandungnya ini ternyata masih hidup. Semoga aja pada kesempatan kali ini sebelum Mutiara dibawa kabur oleh Firman dan teman yang jahat si Joni, semoga Mutiara pun juga bisa melabrak yang katanya ibu kandungnya ini. Supaya apa? Supaya membuktikan kalau memang dia bukanlah ibu kandung Mutiara. Jadi biar ada banyak bukti, ada banyak saksi, ada banyak keterangan, supaya bisa nanti suatu saat memenjarakan Firman dan juga Sandra. Karena mau gimana pun juga semua kegilaan ini bermula dari Sandra yang akhirnya membuat semuanya menjadi gila, hancur, suram, dan lain sebagainya macamnya. Wah, bayangin teman-teman, Mutiara udah pindah dari rumahnya Kenzo, udah pamitan, mau nyongsong hidup yang baru di rumah Firman. Ternyata Firman malah menjerumuskan Mutiara semakin jauh dari kehidupan yang seharusnya layak bagi Mutiara. Yap, ketakutan Pak Aditya, ketakutan Kenzo pun pada akhirnya terjadi, teman-teman. Dan ini benar-benar bikin kita sedih banget ya. Apalagi mau bagaimanapun juga Mutiara ini adalah orang yang baik. Mutiara ini bukanlah orang jahat seperti Sandra ataupun bahkan Nunu, ataupun bahkan Rianti. Untuk berniat jahat aja Mutiara gak pernah kepikiran. Tapi musibah datang silih berganti, kejahatan selalu muncul tiba-tiba kepada Mutiara, yang pada akhirnya ujung-ujungnya malah bikin Mutiara tuh kayak gak pernah tenang. Episode sebelumnya Mutiara tuh hidup tenang banget sama Kenzo seharian, bikin kita baper, seneng, happy. Episode sore ini kita dibikin deg-degan lagi, teman-teman. Aduh, ada-ada aja ya. Tapi tenang aja, semoga ini pun juga bisa menjadi clue kalau pada akhirnya Firman pun juga bisa dipenjarakan. Karena begitu Mutiara hilang, Kenzo pun juga langsung mencari keberadaan Mutiara. Karena curiga kenapa di rumah Firman rumahnya kosong, Mutiara nggak ada, dan lain sebagainya macamnya. Itu bakal menjadi petunjuk baru bagi Kenzo untuk bisa mencari keberadaan Mutiara. Jadi tenang aja teman-teman, nanti Kenzo bakal menyelamatkan Mutiara. Mutiara pun juga mencoba untuk kabur. Dan tenang, Pak Aditya bakal turun tangan juga untuk bisa membantu Kenzo dan juga untuk menyelamatkan Mutiara. Jadi buat teman-teman nggak perlu takut, gak perlu khawatir, karena Mutiara ini banyak yang sayang, banyak yang melindungi. Pasti bakal bebas juga. Tapi garis besarnya di video kali ini adalah tentang bagaimana Mutiara yang tahu kalau Firman bukan ayah kandungnya, dan Revina yang katanya Revina ternyata masih hidup orangnya. Jadi karena ngambil foto random mungkin ya, akhirnya mengetahui dan sadar ibu kandungnya ternyata masih hidup. Wah, ini benar-benar di luar nalar, yang pada akhirnya nanti Mutiara bakal ngebongkar semua muanya di depan Kenzo dan juga Pak Aditya. Semoga aja ketika nanti Mutiara sudah selamat, ini bisa menjadi momen kunci bagi Mutiara untuk coba tes DNA sama Pak Aditya, teman-teman ya. Supaya apa? Mengetahui Mutiara ini anak kandungnya Pak Aditya. Biar apa? Biar ada kejelasan aja. Semoga, apalagi kan feeling dari Aditya kepada Mutiara, begitupun juga sebaliknya tuh udah kuat juga. Apalagi gara-gara masalah ini bikin Mutiara kapok bertemu sama Firman. Duh, ayo siapa nih yang gak sabar melihat Mutiara selamat dan bongkar semua kebohongan Firman dan Firman yang ngaku disuruh sama Sandra? Coba kalau udah gak sabar, boleh komen di bawah sebanyak-banyaknya. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi, dadah.